dalam mata. Mata memiliki beberapa lapisan. Yang pertama adalah lapisan luar mata, yaitu lapisan sklera. Lapisan sklera sangat kuat dan berwarna putih. Fungsinya menerima cahaya masuk ke dalam mata dan membelokkan berkas cahaya sedemikian rupa sehingga dapat difokuskan. Yang kedua, lapisan tengah mata, lapisan koloroid. Mengandung banyak pembuluh darah, berfungsi menghentikan refleksi berkas cahaya yang menyimpang di dalam mata. Lapisan koroid membentuk iris. Ketiga, lapisan dalam mata, yaitu lapisan retina, terdiri atas reseptor cahaya yang sesungguhnya, yaitu berbentuk batang dan kerucut. Disebut bintik buta karena memiliki reseptor dan tidak peka terhadap sinar. Mata memiliki beberapa struktur bagian. Terdapat bagian luar yaitu kelopak mata, kelenjar lakrima, saluran air mata. Adapun di dalam bola mata yaitu terdapat pupil, iris, sklera. Berikut adalah penjelasan tentang struktur mata. Yang pertama, kornea. Kornea berfungsi memfokuskan bayangan pada retina. 2. Iris. Iris berfungsi mengecilkan dan membesarkan pupil dan menentukan warna mata. Yang ketiga, pupil. Pupil berfungsi celah yang dilakui cahaya untuk mencapai retina. Yang keempat, aqueous humor. Berfungsi cairan yang berasal dari badan siliari dan diserap kembali ke dalam aliran darah pada sudut antara iris dan kornea melalui vena halus yang dikenal sebagai saluran Schlem. Yang kelima, lensa. Lensa berfungsi benda transparan biconvex, yaitu cembung pada kedua sisi dan terletak persis di belakang iris. Yang keenam, vitreous humor berfungsi untuk memberi bentuk dan kekokohan pada mata. Selain itu berfungsi juga untuk mempertahankan hubungan antara retina dan selaput koroid. Oke, berikutnya hidung. Hidung memiliki komoreseptor olfaktori atau untuk menerima rangsangan berupa bau atau zat kimia yang berbentuk gas. Epithelium olfaktori mengandung sel penunjang, sel basal, dan sel olfaktori. Mekanisme mencium bau, gas masuk ke hidung selaput mukosa, merangsang silia sel reseptor lalu larut pada rangsangan diteruskan ke otak untuk diolah jenis bau dapat diketahui. Gangguan indera pembau biasanya hiposmia, anosmia, hiperosmia, sinusitis, dan polip. Struktur hidung terdiri dari jalur masuk udara yang dihirup, kemudian konka nasal, bulbus olfaktori, saluran olfaktori, epitel olfaktori. Lalu di dalam itu ada saluran olfaktori, sel mitra, neuron olfaktori, tulang etmoid, filamen syaraf olfaktori, jaringan ikat, kelenjar olfaktori, reseptor olfaktori, dendrit, mukus silia olfaktori, dan jalur masuk udara yang dihirup. Kemudian ada telinga. Telinga memiliki fungsi sebagai alat indera pendengar juga pengatur keseimbangan. Telinga manusia terdiri dari telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Oke, yang pertama kita akan bahas telinga luar. Telinga luar ini terdiri atas daun telinga dari tulang rawan. Daun telinga yang berfungsi untuk mengumpulkan getaran suara dan tabung telinga luar. Batas terdalam telinga luar merupakan selaput tipis atau gendang telinga yang disebut membran timpani atau gendang telinga. Gendang telinga itu yang ada di dalam. Yang biasanya kalau misalnya kita kalau lagi bersihin telinga tiba-tiba ngerasa sakit, itu biasanya sentuh dikit ya. Kayak yang kedua ada telinga tengah. Telinga tengah merupakan rongga kecil yang berisi udara. Ya, rongga ini terletak di sebelah dalam membran timpani. Pada bagian ini terdapat tulang pendengaran yaitu martil, landasan atau incus, dan sanggurdi atau stapes. Di dalam rongga telinga terdapat saluran eustachius. Udah sering dong ya dengar yang namanya saluran eustachius, ini udah pasti berkaitan dengan telinga. Saluran ini menghubungkan telinga dengan rongga mulut. Ini untuk menyeimbangkan tekanan udara luar
tekanan udara luar dengan telinga tengah. Nah makanya telinga, hidung, sama mulut itu mereka memiliki rongga yang saling menghubungkan. Yang ketiga, telinga dalam. Telinga bagian dalam terdiri atas tingkap jorong, rumah siput atau koklea, dan 3 saluran setengah lingkaran, kanalis semisirkularis. Tingkap jorong berfungsi menerima dan menyampaikan getaran. Sedangkan rumah siput koklea fungsinya itu menerima juga memperbesar getaran suara ke saraf pendengar. Tiga saluran setengah lingkaran berfungsi sebagai alat untuk mengetahui posisi tubuh dan menjaga keseimbangan. Nah makanya kita kalau lagi di mobil atau lagi di apa itu ngerasa pusing. Karena kenapa? Karena otak kita bingung, telinga kita ngambil sinyal kalau kita itu lagi bergerak, keseimbangan tubuh kita tuh lagi nggak balance, lagi nggak seimbang. Sedangkan otot ngasih sinyal ke otak kalau kita itu lagi diem, otaknya bingung, akhirnya kita mual, otak ngasih sinyal ke lambung, kita jadi mual dan lain-lain. Itu awalnya karena telinga itu memberikan menyampaikan bahwa keseimbangan tubuh kita ini lagi nggak diem, kita lagi bergerak gitu. Makanya telinga itu perannya sangat ini walaupun organnya kecil nih, tapi untuk orang-orang yang tukang mabuk di mobil ini tuh sangat berpengaruh ya. Oke, berikutnya ada struktur telinga ya. Oke, di struktur telinga yang pertama udah pasti daun telinga. Fungsinya untuk menangkap getaran bunyi. Kedua ada lubang telinga, itu sebagai saluran atau jalan untuk meneruskan bunyi sampai ke tengah-tengah, sampai ke gendang telinga. Oke. Berikutnya liang telinga. Liang telinga itu tempatnya rambut-rambut di dalam telinga yang menghalang debu, yang menghalang air agar nggak masuk sampai ke gendang telinga. Nah makanya begitu kotoran dan debunya udah mengeras, ntar bisa dikeluarin kotoran telinga gitu. Berikutnya ada gendang telinga. Nah gendang telinga ini fungsinya untuk menerima getaran bunyi dan meneruskan ke lubang-lubang pendengaran. Kalau daun telinga tadi kan fungsinya untuk menangkap kan, jadi ditangkap, habis itu disalurin lewat lubang telinga, lewat liang telinga, habis itu baru diterima di gendang telinga. Nah, terus kemudian ada tulang-tulang pendengaran. Fungsinya juga untuk meneruskan bunyi ke koklea. Ya, koklea tadi yang kita sebut. Nah, sekarang koklea. Nah, fungsi koklea ini menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Nanti dari saraf pendengaran baru ntar disalurin ke otak. Kemudian saluran setengah lingkaran, itu fungsinya untuk membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Itu dia tadi yang sensor. Ya, sensor sensor yang bikin kita tahu kalau tubuh kita tuh lagi seimbang atau enggak. Sensornya namanya saluran setengah lingkaran. Terus kemudian saluran estasius, yaitu saluran yang menghubungkan ruang telinga dengan faring di dalam. Nah makanya telinga sama tenggorokan itu saling gitu deh. Nah, di sini juga ada dijelasin mekanisme kerja indera pendengaran. Yang tadi tuh pertama getaran suara, kemudian dia ke membran timpani yang ada di telinga luar, ya. Nah, habis itu menuju ke 3 tulang pendengaran, habis itu rumah siput organ korti, setelah itu sel saraf auditori, baru sampai ke otak. Jadi pokoknya sampai ke sel saraf dulu baru sampai ke otak. Itu tadi prosesnya. Ya itulah proses sistem atau sistem kerja telinga sebagai alat indera. Selanjutnya itu ada lidah. Lidah adalah indera pengecap pada manusia. Sama seperti hidung, lidah juga memiliki reseptor yang peka terhadap zat kimia atau chemosreseptor. Namun, dalam bentuk cairan.
Sel saraf pada lidah terkumpul pada tonjolan-tonjolan pada permukaan lidah yang disebut papila. Terdapat ada 3 macam papila, yaitu yang pertama ada papila circumvallata, berbentuk seperti huruf V dan tersebar pada pangkal lidah. Yang kedua, papila filiformis, berbentuk benang dan menyebar pada seluruh permukaan lidah. Yang ketiga, papila fungiformis, berbentuk seperti jamur dan terletak menyebar di ujung dan sisi lidah. Kuncup-kuncup pengecap dapat membedakan 4 rasa pokok, yaitu asam, pahit, manis, dan asin. Keempat rasa tersebut dirasakan oleh kuncup-kuncup pengecap yang berbeda yang berkumpul pada bagian tertentu di permukaan lidah. Suatu zat dapat dirasakan oleh lidah bila zat tersebut berupa larutan. Larutan akan memenuhi daerah di sekitar papila-papila, kemudian merangsang kuncup pengecap. Rangsangan ini diteruskan oleh serabut saraf menuju ke otak untuk diartikan. Selanjutnya, kita akan membahas struktur lidah. Dari gambar tersebut, kita bisa melihat bagian mana saja yang terdapat rasa asam, manis, asin, dan pahit. Bagian-bagian lidah yang peka terhadap rasa yang pertama yaitu ada ujung lidah peka terhadap rasa manis. Yang kedua, tepi depan lidah peka terhadap rasa asin. Yang ketiga, tepi belakang lidah peka terhadap rasa asam. Dan yang keempat, pangkal lidah peka terhadap rasa pahit. Oke, sekarang kita udah masuk ke bagian kulit sebagai alat indera. Oke, kulit ini selain sebagai organ ekskresi, dia juga merupakan sebagai alat indera manusia loh. Oke, prosesnya gimana? Jadi pertama, rangsangan yang diterima kulit yang kayak rasa dingin, panas, nyeri, atau rasa-rasa yang kalau disentuh, ya kan? Nah, itu prosesnya nanti dari sentuhan, kemudian nanti masuk ke reseptor sensoris. Nanti di sini ada disebutin reseptor sensoris ada apa aja. Nanti bakal dijelasin lagi. Nah, dari reseptor sensoris baru masuk ke sistem saraf pusat. Dari sistem saraf pusat baru dibawa ke korteks otak. Baru dibawa ke otak gitu. Nah, tadi nih reseptor sensoris itu ada apa aja sih? Nah, di sini reseptor sensoris yang pertama ada corpus Meissner. Fungsinya apa? Fungsinya itu untuk menerima rangsang sentuhan. Terus yang kedua ada yang namanya corpus Pacini. Corpus Pacini ini fungsinya untuk menerima rangsang tekanan. Jadi bagaimana kita tahu ini tekanan atau bukan? Kalau kita tekan gini, kita tangan kita, tapi kita tekan. Nah, ini bagaimana cara otak tahu ini adalah sebuah tekanan, yaitu melalui reseptor sensoris yang namanya corpus Pacini. Nah, yang ketiga ada corpus ruffini, menerima rangsangan panas. Nah, jadi kalau misalnya panas, reseptor sensoris yang bekerja itu si corpus ruffini, yang ngasih sinyal ke otak tuh ngasih sinyal ke saraf. Yang keempat ada corpus Krause untuk menerima rangsangan dingin. Nah, sama tuh sama panas dan lain-lain kan. Terus yang terakhir ada ujung saraf tanpa selaput yang peka terhadap sakit. Nah, ini kalau semisal kita sakit nih, ngerasain sakit, gimana cara taunya ini sakit? Sistem saraf pusat tuh nganterin ke otak terus tahu ini sakit dari mana. Nah, dari sini reseptor sensoris yang ini gitu. Jadi reseptor sensoris itu setiap reseptor sensoris itu memiliki tugas yang berbeda-beda. Karena kenapa? Karena rangsangan terhadap kulit pun akan berbeda-beda juga. Ada yang panas, ada yang dingin, ada yang nyeri, ada yang tekanan lain-lain gitu kan. Nah,
itu setiap reseptor sensorisnya berbeda. Oke, kemudian struktur kulit. Nah, ini dia nih struktur kulit nih. Tadi tuh di korpus Meissner tuh untuk peraba itu ada di bagian yang kuning yang bentuknya apa ya? Kayak pohon. Pohon tapi daunnya bentuknya kayak lampu. Nah, itu bagiannya. Terus ada korpus Ruffini yang tadi yang perasa panas. Nah, terus ada ujung saraf tanpa selaput. Nah, itu yang kita bisa ngerasain sakit. Nah, itu di situ tuh. Jadi dia yang paling luar dibanding korpus-korpus yang lain. Ujung saraf tanpa selaputnya yang paling luar yang bisa ngerasain sakit itu di situ. Terus ada korpus Krause, perasa dingin. Terus itu ada rambut-rambutnya kan, rambut tangan. Ini lempeng Merkel nih buat tekanan ringan. Tadi ini ditambahin ya. Tadi kan kalau korpus Pacini untuk tekanan itu untuk tekanan kuat. Nah, sedangkan tekanan ringan itu untuk yang satunya namanya lempeng Merkel. Nah, itu di bawah ada saraf, ada jaringan pengikat ya. Gitu deh kulit. Sekian penjelasan mengenai sistem indera dan alat indera dari kelompok kami. Terima kasih.